Perlu diketahui video ini hanya merupakan prediksi dan teori yang beredar yang sengaja admin rangkum menjadi sebuah alur cerita. Dan silahkan jadikan video ini sebagai hiburan di waktu senggang. Yang suka dengan prediksi dan teori yang terkait cerita Boruto jangan lupa like, komen, dan bantu channel ini menuju 100.000 subscriber. Jika sudah, mari kita masuk ke videonya, let's go. Yo kawan, video ini merupakan lanjutan pembahasan video kita yang kemarin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi hitam serta kawa-kawa dan udut jarum coklat jika ada. Dan jangan lupa juga pasang toa di telinga Anda agar suaranya terdengar sedikit agak ngebas. Jika sudah, ini dia ceritanya Brobot Cik Iwir-Iwir. Yo kawan, adegan sebelumnya diperlihatkan yakni seorang Code yang sedang bertarung melawan seorang Shino dan beberapa shinobi Konoha. Shino yang sudah mengumpulkan berbagi serangga yang ada di tempat itu seketika saja langsung mengerahkan serangganya menuju ke arah seorang Code. Terlihat Code yang masih berjibaku mengatasi serangga-serangga milik Shino sontak saja langsung mengaktifkan teknik karmanya kembali dan menghancurkan serangga milik Shino. Lalu kemudian terlihat Code yang sudah kesal dengan jutsu milik Shino, lalu Code langsung menggunakan teknik Sumeato dan langsung berada tepat di hadapan Shino. Dan saat Code berniat menyerang Shino akan tetapi dengan tiba-tiba saja pergerakan Code terhenti. Lalu kemudian Code merasa keheranan karena tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Terlihat Shikamaru yang ternyata sudah menahan bayangan Code menggunakan teknik bayangan miliknya. Lalu di situ Code berkata, ternyata ini perbuatanmu Shikamaru, jangan harap kau bisa menghentikanku dengan jutsu murahan seperti ini. Kemudian Shikamaru menjawab, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, akan tetapi setidaknya aku bisa sedikit mengulur waktumu. Terlihat Code yang tersenyum dan tertawa setelah mendengarkan omongan Shikamaru tadi, sontak saja perlahan mulai terlepas dari jutsu milik Shikamaru. Dan setelah Code benar-benar terlepas, Code seketika itu juga langsung menyerang Shikamaru dengan tangan besi miliknya. Akan tetapi sebelum serangan itu mendarat kepada Shikamaru, tiba-tiba saja sebuah Chidori menahan tangan dari seorang Code. Terlihat seorang mantan Hokage yakni Kakashi yang sudah berada di depan mata dari seorang Code. Tak berhenti di situ saja, tiba-tiba juga muncul sebuah Mokuton dan langsung memukul Code tepat di pipinya sehingga membuat Code harus terlempar jauh ke belakang. Kakashi yang masih dalam posisi tersebut lalu berkata dan bertanya kepada Code, apa yang sedang kau lakukan di desa ini dan apa yang sedang kau rencanakan sebenarnya? Code lalu tersenyum dan menjawab pertanyaan itu dengan berkata, apa ini cara kalian untuk menyambut seorang tamu? Aku tidak ingin apa-apa dari desa ini dan aku hanya ingin bertemu dengan kawan lamaku yakni Amado. Terlihat seorang Yamato yang baru saja menggunakan Mokuton untuk menyerang Code berkata, kenapa kau ingin bertemu dengan Tuan Amado, apa yang kau inginkan darinya? Lalu Code menjawab kembali pertanyaan itu dengan berkata, kalian semua tidak perlu tahu dan itu bukan urusan kalian. Mereka yang mendengarkan itu merasa penasaran dengan apa yang diinginkan seorang Code. Setelah itu kemudian Kakashi berkata kembali, kau bukanlah orang yang harus dihormati dan kami sama sekali tidak percaya dengan perkataanmu itu. Lalu Kakashi melanjutkan perkataannya kembali, kau hanyalah seorang kriminal yang tidak bisa dipercaya. Code lalu menjawab perkataan Kakashi, kalian memang orang-orang yang bodoh dan sedikit pintar, aku tidak butuh dan tidak peduli kalian percaya atau tidak kepadaku. Sekarang yang aku butuhkan hanya ingin bertemu dengan Amado dan jika kalian semua mencoba menghalangiku maka apa boleh buat, aku akan melayani kalian. Kemudian Kakashi berkata, jika kau membuat kerusakan di desa ini maka kami tidak segan-segan untuk membunuhmu di tempat ini. Lalu Code menjawab sambil tersenyum, dia berkata, aku tidak pernah takut dengan ancaman kalian, mari kita lanjutkan pertarungan ini. Terlihat Code yang langsung mengaktifkan segel karma miliknya dan langsung berniat menyerang Kakashi. Yamato yang melihat itu lalu menyerang Code dengan Mokuton dan menahan tubuh dari seorang Code. Akan tetapi Code sontak saja mampu untuk melepaskan Mokuton tersebut yang melilit tubuhnya dengan menghancurkan Mokuton tersebut. Kakashi seketika itu juga langsung mengaktifkan segel tangan dan langsung mengeluarkan semburan api dari mulutnya dan mengarahkannya kepada seorang Code. Akan tetapi Code mampu menyerap jutsu tersebut menggunakan karma miliknya dan langsung berpindah tempat ke arah seorang Yamato.
Lalu kemudian Code sudah berada tepat di hadapan Yamato dan langsung memukul Yamato dengan begitu keras. Terlihat dengan tiba-tiba Chidori mengarah tepat kepadanya bersamaan dengan jutsu bayangan milik Shikamaru. Code yang menyadari itu seketika saja berpindah kembali ke tempat sebelumnya menggunakan teknik Sumeato. Akan tetapi dengan begitu cepat serangga milik Shino langsung menyerang Code yang baru saja muncul di tempat dia berada. Code yang merasa dirinya terancam dan tertekan lalu kemudian dia memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Setelah momen itu kita kembali diperlihatkan kepada para shinobi Konoha yang masih terkejut setelah kejadian tadi. Kakashi lalu berkata, Shikamaru, sebaiknya kau mempersiapkan pertahanan desa dengan lebih baik lagi. Shikamaru dan para shinobi lainnya langsung pergi meninggalkan tempat itu, begitu juga Code yang sudah kabur dan tidak terlihat kembali oleh mereka. Lalu kita diperlihatkan kepada seorang Amado yang berada di dalam ruangan miliknya yang diperlihatkan sedang menyimpan sebuah data jubi milik dari seorang Ishiki. Lalu kemudian Amado berkata, "Aku yakin sepertinya orang yang mempunyai mata Rinnegan itu adalah resapan Sumeaka dari seorang Code. Dan jika dugaanku ini memang benar dan terbukti berarti secara tidak langsung berarti dia adalah jubi itu sendiri." Lalu kemudian terlihat dari kantor Hokage seorang Shikamaru terlihat sedang menghubungi seorang Amado. Terlihat Amado yang merasa terkejut karena dihubungi oleh Shikamaru. Terlihat Shikamaru berkata, "Amado, kau sebenarnya sedang merencanakan apa dan mengapa tadi Code mencarimu dan membuat masalah di desa?" Kemudian Amado menjawab, "Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang baru saja kau katakan." Shikamaru lalu menjawab, "Baru saja Code datang ke desa ini dan berbicara bahwa dia ingin bertemu denganmu dan aku rasa ini ada hubungannya dengan penelitianmu itu." Amado menjawab, "Aku tidak pernah ada hubungan lagi dengan Code setelah kejadian itu dan aku juga tidak pernah tahu dengan tujuan Code itu." Shikamaru yang mendengar perkataan Amado kemudian berkata, "Jangan kau pikir kami tidak pernah mengawasi semua gerak-gerik dari dirimu di situ." Shikamaru yang sudah berkata demikian lalu langsung menutup telepon itu dan langsung berpikir keras atas kejadian tadi. Amado yang merasa heran dan tidak mengerti dengan apa yang baru saja Shikamaru katakan. Amado lalu berkata, "Sebenarnya apa yang diinginkan Amado dariku dan mengapa dia begitu nekat untuk berani memasuki desa dan mencariku?" Kemudian adegan memperlihatkan yakni seorang Shikamaru yang sedang berbicara dengan salah satu petinggi desa Komogakure dengan menggunakan telepon lalu dia berkata, "Tuan, jika Tuan melihat buronan kami yang baru saja memasuki desa kami dan membuat kerusakan di desa kami, mohon untuk Tuan langsung menghubungi kami." Lalu petinggi desa itu berkata, "Seperti apakah ciri-ciri buronan itu, Tuan Shikamaru?" Terlihat Shikamaru yang menjelaskan perihal semua ciri-ciri dan kekuatan buronan tersebut. Setelah Shikamaru menceritakan semua dan langsung saja petinggi desa Komogakure menginstruksikan kepada semua anggota agar siapapun yang melihat ciri-ciri tersebut untuk segera menghubungi dirinya. Lalu adegan berpindah dulu kepada seorang Rock Lee yang masih bertarung melawan Shinju Matsuri. Terlihat Rock Lee yang sudah membuka gerbang Hachimon yang ketiga dan bersiap untuk menyerang Shinju Matsuri kembali. Rock Lee dan Shinju Matsuri berdiri berhadap-hadapan, angin kencang berhembus membuat daun-daun berguguran. Di kejauhan Sakura, Orochimaru, Shikadai Sai dan Chocho menyaksikan momen tersebut dengan berharap Shinju itu bisa dikalahkan. Terlihat Rock Lee yang berkata kepada Matsuri, "Aku tidak akan membiarkanmu melukai teman-temanku dan membuat kerusakan di desa Konoha." Lalu Matsuri menjawab dengan berkata, "Kau akan menyesal telah menantangku." Alis tebal. Rock Lee mulai membuka gerbang Hachimon dan menambah cakranya, aura hijau terang mengelilinginya dan tanah di sekitarnya mulai bergetar. Sementara itu Shikadai yang melihat momen tersebut berteriak dan berkata, "Guru Lee, kau berhati-hatilah dengan makhluk itu." Chocho kemudian berkata, "Dia sangat keren tapi aku harap dia tidak terluka dengan perubahan yang seperti itu." Lalu saya menanggapi perkataan Chocho dengan berkata, "Rock Lee adalah salah satu shinobi terkuat di desa Konohagakure, kita harus percaya kepadanya dan aku yakin dia pasti bisa mengatasi situasi ini." Orochimaru yang menyaksikan perubahan Rock Lee lalu dia berkata, "Ini akan menjadi pertunjukan yang menarik." Terlihat Rock Lee melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa dan hampir tak terlihat oleh mata telanjang dia melayangkan serangkaian pukulan dan tendangan yang menghantam Shinju Matsuri dengan keras. Terlihat ekspresi Matsuri yang merasa keheranan dengan kecepatan yang diperlihatkan oleh Rock Lee. Seketika saja terlihat Matsuri yang terus-menerus mendapatkan serangan yang sama sekali tidak bisa ditahan oleh Matsuri.
Terlihat seorang Rockly yang menggertakkan giginya dan menguatkan semua tubuhnya lalu dia mengubah taktik melompat tinggi ke udara sebelum mendaratkan tendangan memutar yang kuat. Kemudian Rockly berteriak dengan berkata Konoha Senpu lalu tendangan itu mengenai Matsuri dengan keras membuatnya terdorong mundur beberapa meter. Terlihat Matsuri yang masih merasakan kesakitan akibat tendangan dari seorang Rockly. Namun Shinju Matsuri perlahan-lahan segera bangkit kembali dan terlihat ekspresi tersenyum dengan aura gelap yang mengelilinginya. Alhasil Matsuri kemudian mengeluarkan senjata berbentuk sabit besar dan mulai melancarkan serangan balik dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap tebasan sabitnya menghancurkan tanah di sekitarnya dan sontak Rockly yang mendapat serangan tersebut langsung menghindari serangan itu. Kemudian Rockly merasakan kelelahan akibat penggunaan gerbang ketiga namun semangatnya tetap berkobar. Lalu dia melihat teman-temannya yang masih bersamanya dan membantu dia dan setelah melihat itu tiba-tiba saja dirinya merasakan kekuatan baru membanjiri dirinya. Kemudian Rockly berkata aku tidak akan kalah di sini demi tugas yang sudah kujalani sedikit pun aku tidak akan menyerah di sini dan kau makhluk sialan kau memang pantas untuk mati di tempat ini. Dengan kekuatan yang tersisa Rockly melancarkan serangan terakhir dia melesat dengan kecepatan luar biasa menghindari setiap tebasan sabit Matsuri dan mendaratkan pukulan telak ke dada Shinju tersebut. Kemudian Rockly berteriak dengan sangat keras dia berkata Omoterenge. Lalu terlihat Shinju Matsuri terdorong mundur dengan keras dan jatuh ke tanah tidak mampu bangkit lagi. Terlihat Rockly yang sudah melancarkan serangan dahsyatnya tersebut lalu dia berdiri dengan napas terengah-engah. Terlihat juga Matsuri yang tergeletak tak berdaya setelah menerima serangan dari Rockly dia merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya lalu dia berkata. Aku tidak percaya dengan ini kekuatan macam apa yang dia gunakan sial sebaiknya aku pergi dari tempat ini aku tidak mau jika aku harus mati di sini. Lalu seketika itu muncul sebuah limiter dan Matsuri langsung masuk ke limiter tersebut dan pergi dari tempat itu. Rockly yang masih berdiri seketika saja langsung jatuh dan tersungkur lemas setelah pertarungan tersebut. Kemudian Sakura yang melihat itu langsung mendekati Rockly dan mencoba untuk mengobati luka-luka Rockly yang terbakar karena efek mode Hachimon tersebut. Kemudian adegan berpindah dulu kepada perkumpulan para Otsutsuki yang dimana di tempat itu sedang ada rapat yang membahas tentang pencarian Momoshiki. Ketua klan Otsutsuki yang legendaris dan dua anggota barunya kita sebut saja Akarui dan Tenraka dalam misi untuk menemukan jejak Momoshiki. Mereka bertujuan untuk menemukan dan membawa kembali Momoshiki, atau setidaknya menemukan informasi tentang keberadaannya. Lalu kemudian salah satu anggota berkata Tuan sebaiknya tugas ini serahkan kepadaku dan akan kujalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketua Otsutsuki baru itu berkata baiklah akan ku serahkan tugas ini kepadamu dan temukan Momoshiki dan bawa dia kepadaku hidup atau mati. Lalu setelah ketua Otsutsuki itu berkata seperti itu yang kita sebut saja Kang Rohim. Lalu anak buah dari Kang Rohim bergegas pergi dan langsung bergerak mencari Momoshiki dengan ditemani beberapa anggota Otsutsuki lainnya. Terlihat Akarui dan Tenraka yang dilengkapi dengan kekuatan unik masing-masing memulai perjalanan mereka dengan menjelajahi berbagai tempat yang pernah dikunjungi oleh Momoshiki. Setelah berbulan-bulan melakukan pencarian tanpa hasil yang memuaskan mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang dicurigai pernah Momoshiki singgahi. Akarui lalu berkata kepada anggota Otsutsuki lainnya dengan berkata tidak salah lagi bahwa ini merupakan salah satu bekas jejak keberadaan Momoshiki. Melihat dari teksturnya sepertinya ini bekas mereka 8 tahun lamanya. Lalu kemudian salah satu Otsutsuki bertanya apa kau benar-benar yakin jika ini bekas jejak Momoshiki? Lalu Akarui berkata iya saya yakin sekali dengan jejak ini bahwa Momoshiki pernah berada di tempat ini. Kemudian di sana juga mereka menemukan sebuah petunjuk yang berisi informasi tentang Momoshiki. Petunjuk tersebut adalah sebuah kristal yang menyimpan memori visual tentang pertempuran Momoshiki dengan shinobi dari bumi termasuk Naruto dan Sasuke. Dari rekaman tersebut mereka melihat Momoshiki mengalami kekalahan telak dan dihilangkan dari dimensi ini. Dan kemudian Akarui berkata di tempat ini juga sepertinya Momoshiki pernah bertarung dengan beberapa makhluk di area ini. Lalu Tenraka berkata sebenarnya apa yang sudah terjadi kepada Momoshiki di tempat ini dan mengapa kau sangat begitu yakin jika tempat ini pernah disinggahi Momoshiki. Dan Akarui menjawab ya aku sangat yakin jika dia pernah berada di tempat ini dan ditambah lagi kita menemukan petunjuk baru yang menguatkan dugaanku jika dia pernah ada di sini. Setelah menganalisis lebih lanjut Akarui dan Tenraka menemukan petunjuk baru yang samar-samar.
Yang menunjukkan bahwa meskipun tubuh fisiknya hancur akan tetapi esensi Momoshiki mungkin masih bertahan dalam bentuk lain. Mereka juga menemukan jejak cakra yang tersisa yang mengarahkan mereka pada kemungkinan bahwa Momoshiki telah menggabungkan esensinya dengan seorang manusia di bumi. Dengan temuan ini mereka segera kembali ke markas klan Otsutsuki dan melaporkan hasil pencarian mereka kepada ketua Otsutsuki. Mereka menjelaskan bahwa Momoshiki mungkin belum sepenuhnya lenyap dan bahwa esensinya mungkin berada di dalam seseorang shinobi yang berada di bumi. Kemudian ketua Otsutsuki tersebut terlihat dengan ekspresi dingin dan penuh pertimbangan memerintahkan mereka untuk bersiap melakukan perjalanan ke bumi. Misi baru mereka adalah menemukan manusia yang membawa esensi Momoshiki dan membawa kembali kekuatan tersebut ke klan Otsutsuki. Dengan tekad yang semakin kuat Akarui dan Tenraka bersiap untuk melanjutkan pencarian mereka. Akan tetapi kali ini dengan fokus baru dan misi yang lebih berbahaya. Nah kawan, setelah momen tersebut diperlihatkan dengan tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Buat kalian semua yang suka dengan prediksi maupun teori serta fakta di channel ini, jangan lupa berlangganan dan stay terus di channel ini. Yang sudah like dan subscribe, admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga, amin.